Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Kita berdoa. Tuhan Yesus berkati setiap kami yang mendengarkan firman ini, sehingga firman ini sungguh-sungguh mengubah, menyucikan, bahkan meneguhkan kami untuk selalu hidup dalam kelimpahan berkat-Mu. Amin. Judul renungan pagi hari ini diberkati atau dikutuk dalam rangkaian tema bulanan salibkan kedaginganmu. Destiny Tuhan Allah bagi manusia di Taman Eden adalah hidup dalam kelimpahan berkat, sukacita, damai sejahtera. Tuhan Yesus ingin manusia mengeksplorasi sumber daya yang ada di Taman Eden, sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berkaitan dengan potensi diri yang harus dimaksimalkan, sehingga manusia benar-benar mengalami dan hidup dalam janji Tuhan, tempat yang tepat buat mereka. Jika kita ragu terhadap sesuatu yang tidak pernah kita lihat dan belum ada buktinya, maka itu adalah sesuatu yang manusiawi. Tetapi jika kita ragu terhadap sesuatu yang telah kita lihat dengan mata, kita raba dengan tangan, kita mengalaminya, maka itu adalah sebuah kebodohan dan tragedi kehidupan. Keraguan adalah salah satu kata kunci yang menyebabkan manusia keluar dari lingkaran berkat Tuhan, keluar dari tempat yang Tuhan tetapkan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Mereka keluar dari kelimpahan dan hidup dalam kekeringan, hidup dalam kutuk. Celah yang digunakan oleh iblis adalah menimbulkan keraguan dalam hati manusia itu. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kalimat ini jelas-jelas sebuah kalimat yang menawarkan pilihan lain, menawarkan jalan lain, bahkan menawarkan kenikmatan daging bagi manusia. Iblis membuka gerbang keraguan ini untuk melihat tentang konsistensi daripada pilihan manusia itu, apakah sungguh-sungguh percaya kepada firman Allah, janji Allah, ataukah tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keraguan seringkali membuat orang keluar dari berkat, keluar dari kelimpahan. Seorang anak yang meragukan tentang kasih orang tuanya, maka akan menjadi anak yang suka memberontak. Sebuah pernikahan yang meragukan tentang kesucian pernikahan itu sendiri, maka akan hancur. Seorang yang meragukan tentang janji pemimpinnya, maka dia akan mengalami masalah. Demikian pula
seseorang yang meragukan nasihat dari pemimpin rohani, maka dia akan mengalami masalah dalam kehidupannya. Betapa lebih jika kita ragu akan janji Tuhan yang telah kita terima. Kalau hari ini kita masih ada, itu bukti bahwa pemeliharaan dan kemurahan Tuhan itu sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Diberikan kekuatan, kesempatan untuk berkarya, keluarga yang harmonis, pekerjaan yang dijalani, studi yang baik, bahkan lingkungan yang memberikan kehangatan. Cukup bagi kita untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Bukti Taman Eden menunjukkan ketika manusia itu membuka pintu hatinya bagi keraguan, maka mereka telah memberikan tempat yang istimewa bagi kedagingan. Bagi hasrat untuk memuaskan diri sendiri. Itulah sebabnya di pagi hari ini ada dua hal yang perlu untuk kita perhatikan bersama-sama. Hindarilah sampah perkataan. Ketika Hawa menerima sampah perkataan itu, dia menjadi ragu. Dan ketika Adam menerima sampah perkataan dari Hawa, maka bencana terjadi. Ketika Hawa memungut sampah penglihatan, dilihatnya buah itu menarik, maka tragedi sungguh terjadi. Hati-hatilah agar hidup kita terhindar dari sampah perkataan. Hidup kita terhindar dari sampah penglihatan. Sesuatu yang indah dilihat, yang enak didengar, belum tentu mendatangkan berkat dan kebaikan. Lot melihat lembah Yordan itu seperti tamannya Tuhan. Tapi akhir daripada kisahnya, tempat itu berubah menjadi Sodom dan bencana yang luar biasa. Berkat atau kutuk dimulai apakah saudara dan saya ragu atau tidak terhadap janji Tuhan. Jika berpegang teguh pada janji Tuhan, maka berkat akan kita alami. Ketika pintu keraguan dibuka, maka kutuk akan kita alami. Pilihlah keputusan yang tepat. Tuhan Yesus memberkati.